Misi kita sebagai murid Yesus adalah menolong dan mengarahkan banyak orang untuk datang kepada Yesus. Yesus mengutus muridnya berdua-dua ke kampung-kampung yang akan dikunjunginya untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 27 Februari, hari Minggu biasa, pekan yang ke-8. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, dalam diri Yesus Putramu, Engkau telah menaruh sabda cinta kasih-Mu. Kami mohon, buatlah sabdamu itu berkembang subur dalam diri kami, agar kami semakin menyerupai Putramu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok yang dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik, tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan melakukan perbuatan baik sebagai buah dari benih sabda yang Yesus tanamkan. Misi kita sebagai murid Yesus adalah menolong dan mengarahkan banyak orang untuk datang kepada Yesus. Yesus mengutus muridnya berdua-dua ke kampung-kampung yang akan dikunjunginya untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Maka tugas murid adalah mempersiapkan hati orang untuk menerima Yesus. Dan inilah tugas perutusan para murid.
Yang pertama, agar para murid tidak pernah berhenti belajar dari Yesus. Sebagaimana seorang guru harus mempersiapkan diri dengan mendalami sendiri atau belajar dari orang lain tentang pokok pelajaran agar dapat mengajar dengan baik. Demikian juga para murid harus belajar. Murid-murid akan menjadi sama dengan sang guru setelah mereka banyak hidup bersama dengan Yesus. Dalam hidup bersama dengan Yesus, para murid mendengarkan perkataan, menyaksikan lewat perbuatan-perbuatan Yesus, entah itu lewat khotbah, pengajaran, perumpamaan, dialog, dan debat Yesus dengan tokoh-tokoh agama, kelompok sosial yang ada di kalangan orang Yahudi. Dapat disaksikan saat Yesus mengadakan mujizat, lalu penyembuhan orang sakit, pergaulannya dengan semua lapisan masyarakat, termasuk dengan orang yang dianggap berdosa, dan terutama menyaksikan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Lewat itu semua, para murid menangkap dan memahami visi Yesus. Lalu yang kedua, agar dapat menjadi murid Yesus yang sejati adalah refleksi pribadi terus-menerus. Sebagaimana perkataan dan perbuatan kita itu sesuai dengan ajaran dan jalan-jalan yang diperintahkan oleh Yesus. Jika kita tidak pernah berefleksi, maka kita sangat gampang jatuh pada sikap menghakimi orang lain. Sementara sikap menghakimi sangat jauh dari harapan Yesus sebagai murid yang sejati. Satu sikap yang perlu dihindari dan dijauhi agar kita dapat menjadi murid yang sejati, menjadi anak-anak Allah yang baik, adalah sikap munafik. Seorang munafik itu adalah seorang aktor sandiwara yang memperanankan watak dan karakter yang berbeda dari kepribadian yang ia miliki. Kemunafikan lahir dari absennya refleksi pribadi. Untuk itu Yesus mengatakan, kalau orang buta memimpin orang buta yang lain, pasti keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Tak ada murid yang lebih besar daripada gurunya, tetapi murid yang sudah selesai belajar, yang tamat belajar, akan menjadi sama seperti gurunya. Menjadi buta secara fisik adalah memang tidak menguntungkan, tetapi ada hal yang lebih buruk dari kebutaan fisik itu. Dan inilah yang hari ini dikatakan Yesus kepada kita. Mengapa kalian melihat secuil kayu dalam mata saudaramu, sedangkan balok di mata kita sendiri tidak kalian lihat? Selumbar di mata orang lain itu kamu lihat, tapi balok di mata kita sendiri tidak kita lihat dan kita perhatikan. Mereka yang tidak pernah berefleksi, artinya tidak pernah melihat balok dalam mata sendiri. Dengan demikian menganggap diri sebagai orang yang saleh, menganggap diri lebih beriman. Dan disinilah lahir dan berkembang sikap dan perilaku munafik dan menghakimi. Lalu yang ketiga adalah aksi kemanusiaan. Yesus mengajar kita bahwa sebagai murid-muridnya yang sejati, kita harus melakukan aksi baik dan pertolongan kepada orang lain. Dalam rangka melakukan hal baik dan pelayanan kepada orang lain itu, kita harus punya integritas dan hati yang baik. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua mengenal siapa itu Yesus bagi kita semua. Dan kita memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus.
mengerti maksud dari segala aksi yang dilakukannya. Aksi baik dan pertolongan yang kita berikan kepada orang lain akan sangat bernilai dan berharga jika motivasinya berasal dari pengajaran dan teladan Tuhan Yesus. Untuk itulah, mari kita belajar menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Tuhan, Engkau yang maha baik, ku persembahkan kurban dan syukurku, sebab Engkau yang membebaskan dan melepaskan dari dukaku. Engkau penolong yang sejati, setia kepada umat-Mu. Tuhan, Engkaulah maha baik, ku persembahkan kurban syukur. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.